Oke, jujur deh, pernah nggak ngerasa kalau otak kamu itu kayak gadget super canggih, tapi datangnya tanpa buku panduan? Nah, anggap aja ini panduan pengguna buat perangkat paling powerful yang kamu punya, otak remajamu. Yuk kita bongkar bareng-bareng semua rahasianya. Kamu pasti relate banget kan sama perasaan ini? Sehari rasanya seneng banget, kayak di puncak dunia. Besoknya emosinya udah kayak roller coaster, naik turun gak jelas. Atau tiba-tiba aja kepikiran ide-ide nekat yang saat itu tuh rasanya brilian banget. Tenang, kamu gak sendirian kok. Itu semua normal dan jadi bagian dari paket jadi remaja. Sering banget kan kita dengar, itu sih cuma hormon. Tapi ternyata itu baru sebagian kecil dari ceritanya. Hormon emang ada perannya, tapi dalang utamanya itu otak kamu yang lagi dalam proses renovasi total. Serius, ini upgrade besar-besaran yang baru bakal bener-bener kelar pas usia kamu pertengahan 20-an nanti. Jadi, apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam kepala kita? Ada dua proses utama yang super keren yang lagi ngubah otak kamu jadi mesin yang jauh lebih efisien. Yang pertama, namanya synaptic pruning. Gampangnya gini deh, bayangin otakmu itu lagi marikondoan, lagi bersih-bersih file. Sama kayak kamu ngapus aplikasi yang gak pernah dipakai biar HP-mu makin kenceng, otakmu juga lagi motongin koneksi-koneksi saraf yang jarang digunain. Prinsipnya simple banget, use it or lose it. Jadi, koneksi buat main game atau jago basket yang sering kamu latih bakal jadi makin kuat, sementara koneksi lain yang dianggurin ya bakal dipangkas. Terus yang kedua, ini nggak kalah keren, namanya myelination. Ini tuh ibarat kamu lagi upgrade internet rumah dari kabel biasa ke fiber optik. Otak kamu melapisi jalur-jalur informasi yang paling penting pakai lapisan lemak namanya mielin. Hasilnya, wow, informasi jadi bisa melesat sampai 100 kali lebih cepat. Ini nih yang bikin kamu bisa mikir dan bereaksi jauh lebih cepat dibanding pas kamu kecil dulu. Nah, di tengah semua proses upgrade ini, ada semacam pertarungan sengit yang terjadi di dalam otakmu. Pertarungan antara dua tim yang ternyata matangnya nggak barengan. Di satu sisi, ada tim emosi atau sistem limbik. Bagian otak ini tuh udah matang duluan dan super aktif. Dia yang bikin kamu pengen coba hal-hal baru yang seru, senangnya bukan main pas dapat likes, atau gampang banget kesulut emosi. Nah, di sisi lain ada tim logika atau korteks prefrontal. Ini tuh kayak manajernya otak yang tugasnya ngingetin, tunggu dulu, pikirin akibatnya. Masalahnya, tim logika ini masih dalam masa training guys. Ada ahli perkembangan remaja, Lawrence Steinberg, yang ngejelasin ini pakai analogi yang pas banget. Katanya, otak remaja itu kayak mobil sport dengan mesin super kuat, tapi sistem remnya belum 100% kepasang. Jadi kebayangkan, mesinnya, si emosi, udah siap tancap gaspol, tapi remnya, si logika, kadang masih suka blong. Nah, ini dia penjelasan ilmiahnya, kenapa kadang kita lebih impulsif. Perubahan gede-gedean ini tuh beneran kayak pedang bermata dua loh. Di satu sisi ini ngasih kamu kekuatan super yang luar biasa. Tapi di sisi lainnya, ini juga nimbulin beberapa tantangan baru. Oke, kita mulai dari bagian yang paling seru, kekuatan super kamu. Otak kamu di masa ini tuh kayak spons super. Siap nyerap apa aja dengan gila-gilaan. Kamu bisa belajar bahasa baru, jago main alat musik, atau ngulik coding jauh lebih cepat daripada orang dewasa. Otakmu lagi plastis banget, gampang dibentuk. Artinya, apapun yang kamu tekuni sekarang, kamu punya potensi gede banget buat jadi ahlinya. Ini adalah masa keemasan kamu. Tapi, ada juga tantangannya. Karena sistem emosi kamu lagi aktif-aktifnya, kamu jadi lebih sensitif sama stres dan omongan orang lain. Sistem reward di otak juga lagi kuat-kuatnya, nah ini yang bikin kamu lebih gampang kecanduan, entah itu medsos atau hal lain. Karena sensasi menyenangkannya tuh rasanya jauh lebih dahsyat. Ini juga masa-masa di mana banyak isu kesehatan mental kayak cemas dan depresi mulai muncul. Dan satu hal lagi yang super penting, tidur. Secara biologis, otak remaja kamu itu butuh sekitar 9-10 jam tidur tiap malam. Jam biologis kamu juga geser, bikin kamu baru ngantuk lebih malam dan pengennya bangun lebih siang. Jadi, ini bukan karena kamu malas ya. Ini adalah kebutuhan biologis otakmu yang lagi kerja keras non-stop. Sekarang, mari kita bahas topik yang kadang agak sensitif. Soal orang-orang dewasa di sekitar kita, orang tua, guru, yang kadang rasanya cerewet banget. Ternyata ada penjelasan ilmiah di balik semua aturan dan nasihat mereka. Ingat kan soal mobil sport yang remnya belum paten tadi? Nah, orang dewasa di sekitarmu, sadar atau enggak, itu lagi berusaha jadi sistem rem eksternal buat kamu. Waktu mereka ngelarang kamu ngelakuin sesuatu yang berisiko atau nyuruh kamu mikirin konsekuensinya, sebenarnya mereka lagi minjemin korteks prefrontal mereka buat ngebantu kamu. Aturan-aturan itu emang kadang rasanya ngekang banget, bikin kesel. Tapi coba deh lihat dari sisi lain. Tujuan mereka itu bukan buat bikin kamu sebel, tapi murni buat ngejagain kamu selagi otakmu masih dalam tahap konstruksi.
Mereka peduli dan pengen mastiin kamu bisa mendarat dengan selamat di masa dewasa nanti. Oke, dengerin baik-baik. Ini adalah bagian paling penting dari semua ini. Pesan utama yang harus kamu ingat. Ingat prinsip use it or lose it di awal tadi? Nah, ini dia bagian paling kerennya. Kamu saat ini juga adalah arsitek utama dari otakmu sendiri. Setiap jam yang kamu pakai buat latihan gitar, setiap buku yang kamu baca, setiap skill baru yang kamu coba, itu semua secara harfiah lagi membangun dan memperkuat sirkuit di otakmu. Otak dewasamu nanti lagi kamu bentuk, sekarang juga. Jadi, setelah tahu semua rahasia ini, pertanyaannya balik ke kamu. Dengan kekuatan super yang lagi kamu punya ini, jalur mana yang bakal kamu perkuat? Keahlian apa yang mau kamu bangun? Pilihan ada di tanganmu. Manfaatkan masa emas ini sebaik-baiknya.